masih kelompok 3, yaitu tentang tumbuhan hijau. Pengertian tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau adalah suatu jenis tumbuhan yang memiliki klorofil. Klorofil berasal dari dua kata, yaitu kloro dan fil. Kloro berarti hijau dan fil berarti daun. Jadi klorofil adalah hijau daun. Meskipun klorofil adalah hijau daun, namun tidak hanya tumbuhan yang mempunyai daun berwarna hijau yang memiliki klorofil, melainkan tumbuhan yang memiliki daun berwarna merah ataupun kuning juga bisa mengandung klorofil. Bahkan pada batang tumbuhan juga terdapat klorofil. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi sinar matahari yang kemudian digunakan untuk proses pembuatan makanan atau proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau dalam membuat makanan. Fotosintesis menghasilkan beberapa zat yang berguna bagi makhluk hidup. Salah satunya adalah oksigen. Oksigen untuk bernafas. Makhluk hidup sangat bergantung pada tumbuhan. Hal tersebut disebabkan tumbuhan hijau sebagai sumber makanan bagi manusia. Tumbuhan hijau sebagai sumber makanan bagi hewan, dan tumbuhan hijau sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama pada proses fotosintesis. Oksigen yang merupakan hasil fotosintesis dikeluarkan oleh tumbuhan melalui mulut daun atau stomata dan digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernafasan. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air untuk menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Persamaan reaksi untuk proses fotosintesis dapat dilihat dari tabel di atas ini. Proses fotosintesis fokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa, sehingga fotosintesis sering terjadi pada pagi dan siang hari. Namun ada juga proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya. Reaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Reaksi terang berlangsung di bagian kloroplas yang disebut grana sumber energi matahari. Proses pemecahan H2O menggunakan energi cahaya ion hidrogen dan molekul air. Hasil berupa O2, ATP, dan NADPH2. Reaksi gelap. Meski dalam reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengolah karbon dioksida menjadi glukosa. Reaksi gelap berlangsung di stroma sumber energi ATP, NADPH2 dari reaksi terang proses pengikatan CO2. Penyusunan hidrogen dengan karbon dioksida membentuk gula, hasilnya karbohidrat sederhana atau C6H12O6. Berikut beberapa KPS yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu keterampilan mengobservasi. Dalam proses ini mampu menggunakan semua indera penglihatan, pembauan, pengecapan, dan perabaan untuk mengamati serta mengidentifikasi tumbuhan hijau secara teliti dari hasil pengamatan. Fakta-fakta dari tumbuhan hijau pohon pepaya. Yang pertama yaitu akar. Fakta tentang akar adalah batang akar berfungsi sebagai tempat penimbun cadangan makanan. Jenis akar pepaya adalah akar tunggang atau radik primaria karena pada akar tumbuhan terus bercabang. Pertumbuhan akar tanggung akan panjang dan membentuk mendatar, dan jumlah akar-akar tidak terlalu banyak dan tidak kuat. Pada tekstur akar pepaya,
agak kasar dan warna pada akar pepaya berwarna putih dan sedikit kekuningan. Yang kedua yaitu batang. Fakta tentang batang adalah merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh. Batang berguna untuk mendukung bagian-bagian lain tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Batang pepaya memiliki bentuk seperti bulat dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak di tangkainya seperti spiral. Tekstur batangnya tidak kokoh, bahkan mudah lunak dengan bentuk tegak lurus. Warna batang pohon pepaya berwarna hijau kecoklatan. Yang selanjutnya yaitu daun. Fakta tentang daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau dan berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun pepaya memiliki bentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Permukaan dari daun ini memiliki jari-jari yang panjang dan bergerigi serta sedikit meruncing di bagian ujungnya. Rasa daun pepaya sangat pahit dan warna daun pepaya hijau pekat dan licin. Selanjutnya yaitu fakta tentang bunga. Bunga adalah bagian tanaman untuk menghasilkan biji, penyerbukan, dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan bunga akan berkembang membentuk buah. Bunga pepaya merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkai. Warna bunga pepaya ini memiliki warna putih kekuningan dan berbentuk menyerupai lonceng atau trompet. Bunga pepaya sering dijadikan makanan dan rasa dari bunga pepaya ini cukup pahit. Selanjutnya yaitu fakta tentang buah. Fakta tentang buah adalah buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bekal buah. Pepaya merupakan jenis buah tunggal. Buah pepaya yang masih muda memiliki getah. Namun jika buah pepaya sudah masak atau sudah tua akan berwarna kejinggaan dan rasanya terasa manis. Selanjutnya yaitu fakta tentang biji. Biji adalah tanaman yang terbentuk dari proses penyerbukan bunga dan berfungsi sebagai bahan perbanyakan tanaman secara generatif. Biji buah pepaya memiliki bentuk yang kecil dan bulat. Dengan jumlahnya sangat banyak. Tekstur biji buah pepaya licin, dan biji buah pepaya memiliki warna kehitaman dan dapat ditanam secara langsung. Keterampilan mengelompokkan. Persamaan dan perbedaan fotosintesis pada reaksi terang dan gelap. Sama-sama berfotosintesis membuat makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia. Biokimia pada klorofil. Karena melakukan pembuatan makanan sendiri, tumbuhan hijau dikategorikan menjadi organisme autotrof. Perbedaan pada fotosintesis reaksi terang dan gelap yaitu kebutuhan akan cahaya matahari, tempat terjadi, molekul yang dibutuhkan, molekul yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu keterampilan mengukur. Dalam proses ini melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang baku maupun non baku sesuai kegiatan pengukuran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu keterampilan meramalkan. Kondisi yang akan terjadi di masa datang jika tidak adanya matahari, maka fotosintesis tidak akan berjalan langsung karena cahaya sinar matahari merupakan bahan baku yang penting untuk berfotosintesis. Cahaya matahari berperan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup, salah satunya adalah tumbuhan. Selanjutnya yaitu keterampilan melakukan percobaan sederhana, reaksi terang dan reaksi gelap seperti contoh video di samping ini. Masukkan daun hidrilla ke dalam botol. Lalu isi botol dengan air. Lalu beri soda kue secukupnya.
tutup. Botol selanjutnya, masukkan daun hidrilla. Lalu isi menggunakan air. Beri soda secukupnya. Lalu tutup. Dari kedua botol ini, botol yang berwarna biru akan diletakkan di bawah sinar matahari dan yang berwarna hijau akan diletakkan di dalam ruangan. Botol yang tutup warna hijau diletakkan di dalam ruangan yang gelap. Selanjutnya, botol yang bertutup warna biru diletakkan di bawah sinar matahari selama 1 jam. Setelah menunggu selama 1 jam, daun hidrilla yang diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung mengalami proses fotosintesis, di mana pada botol terkandung karbon dioksida dari soda kue, kemudian dengan bantuan air, cahaya matahari, dan klorofil yang terkandung pada ganggang hidrilla, terjadilah proses fotosintesis yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara yang diduga sebagai oksigen pada sekitaran ganggang hidrilla dan pada sisi-sisi dinding botol. Selanjutnya yaitu daun hidrilla yang diletakkan di dalam ruangan hanya menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang menempel pada daun hidrilla. Jadi kesimpulannya, daun hidrilla yang diletakkan di luar atau di tempat yang terang di bawah sinar matahari lebih banyak terdapat gelembung-gelembung embun dibanding di tempat gelap. Ini membuktikan bahwa faktor luar sangat berpengaruh terhadap lajunya fotosintesis. Menyiapkan bahan-bahan, kita merebus air sampai dengan mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan daun katesnya selama 10 menit. Nah, jika sudah, kita oleskan pada daun kates betadin ke seluruh bagian daun secara merata. Lalu kita diamkan selama sejam. Daun yang tertutup aluminium terlihat seperti kebiruan, sedangkan yang tidak tertutup aluminium dia tampak kehitaman. Selanjutnya yaitu keterampilan mengkomunikasikan. Pada bagian ini, dalam keterampilan mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil percobaan masih bersifat sangat sederhana, yakni dalam percobaan yang telah dilakukan dalam pembuktian kepada orang lain bahwa pada laju proses fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari, air, karbohidrat, oksigen, suhu, dan konsentrasi karbon dioksida. Selanjutnya, keterampilan menarik kesimpulan dapat dilihat dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang apa itu fotosintesis dan proses terjadinya fotosintesis. Yuk disimak. Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup di dunia yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Bagaimana tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri? Berikut akan dibahas bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis ini memerlukan bantuan dari sinar matahari. Fotosintesis berlangsung di bagian daun. Namun, proses ini terkadang juga terjadi di bagian lain yang mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil merupakan zat warna hijau pada tumbuhan.
klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Proses terjadinya fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika sinar matahari mengenai kloroplas. Kloroplas terdapat di sel daun yang mengandung klorofil. Klorofil berperan menyerap energi dari cahaya matahari. Lama fotosintesis energi yang diserap ini digunakan untuk menyatukan karbon dioksida dengan air sehingga membentuk gula atau glukosa yang digunakan sebagai sumber energi bagi seluruh tumbuhan. Glukosa bersama mineral dan nutrisi lainnya yang diserap melalui akar tumbuhan di tanah dan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Produk sisanya yaitu oksigen yang dilepaskan ke udara. Daun merupakan lokasi utama terjadinya fotosintesis dan memiliki beragam bagian untuk tujuan tersebut. Lamina atau bilah daun memiliki bentuk datar dan permukaan lebar untuk menyerap cahaya matahari. Stomata atau pori-pori di permukaan bawah lamina memungkinkan gas karbon dioksida dan oksigen keluar masuk daun. Lalu, jaringan pembuluh yang ekstensif membawa air ke daun dan mengangkut glukosa hasil fotosintesis ke bagian lain tumbuhan. Itu tadi penjelasan tentang fotosintesis dan proses terjadinya fotosintesis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.